warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslim ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurafar wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita semua, para pengasuh, pimpinan yayasan dan lembaga pendidikan, para ustazah, singkatnya anak-anak, adik-adik, mobil khusus yang santri baru ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mana santri baru? Angkat tangan. Berapa orang? Ada 15. Ada belum ada? Bersyukur ya. Bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menuntut ilmu, dalam sebuah hadis dikatakan, adik-adik yang anak-anakku yang perempuan dengar ya, semua ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ini kebahagiaan kepada setiap penuntut ilmu yang masih kecil, yang muda maupun yang sudah tua. Rasulullah SAW bersabda, inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai'in, meminta ampun kepada dia atau kepada penuntut ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, inna talibal ilmi, sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu, yastaghfiru lahu, beristighfar bagi dia. Jadi anak-anakku semua yang laki maupun yang perempuan, malaikat ini dan semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bumi, batu dan semuanya itu mohon ampun kepada kalian semua. Sampai dikatakan di situ, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitan fil bahri, sampai ikan di lautan mohon ampun kepada penuntut ilmu. Kalau kalian enggak ada dosa, orang tua kalian yang diampuni oleh Allah, sayang enggak sama ibu? Yang perempuan sayang enggak sama ibu? Sayang. Atau enggak ibu Ina? Sayang sama Ina? Sayang. Ina atau ibu atau emak? Ina. Tidak apa? Ina. Kangen dok Ina. Bukti dengan sayang dok Ina adalah dia senang menuntut ilmu. Bukti anak itu sayang kepada bapaknya, amaknya, bapaknya, dia senang, rajin menuntut ilmu. Coba bayangkan, hadis itu mengatakan, inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai'in, mohon ampun kepada dia, kepada Allah atas dosa-dosa apa setiap sesuatu, segala sesuatu. Insyaallah kita ini lagi menuntut ilmu nih. Adik-adik, anak-anakku semua lagi dimohonkan ampun oleh malaikat. Tembok-tembok ini minta ampun kepada Allah. Sekali lagi, kalau kita nggak ada dosa, untuk siapa ampunan itu? Kepada Ina Aman kali bahri. Subhanallah. Sayang, masih hidup Ina Aman. Siapa yang masih hidup, alhamdulillah. Yang sudah meninggal dunia, kita tanda juga bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, rajin-rajinnya menjadi penuntut ilmu. Mudah-mudahan ada waktu senang saya kalau banyak. Nanti bikin jadwal sendiri walaupun sekali sebulan yuk anak apa itu anak kulit banin. Nah itu anak kulit banin bagus. Belajar di sini bukan? Harus alat kulit banin. Jadi alat kulit banin setiap penuntut ilmu dari kecil harus bagaimana adab berbicara, bagaimana adab belajar, bagaimana adab semuanya. Namanya akhlak kulit banin sampai berapa nih? Sampai 6 sampai 7, 6. Nah jadi itu bahagia. Mana santri baru bahagia?
berpisah, tidur berpisah kan jadi aman deh. Wah, dia mau main game malik wah. Dia mau main FF wah. Ini kagak ada HP bisa? Tidak boleh. Tidak boleh. HP tidak bisa selamatin kita dalam kubur. Tapi menuntut ilmu sebenarnya menuntut ilmu sangat indah. Kenapa indah? Kerjaan kita cuma apa? Ngaji, sholat, terus apa lagi? Makan, tidur. Enak apa enggak? Enak. Nggak bisa jawab. Main apa teh? Kan mau main HP enggak? Lagu main, sembahyang, ngaji, tidur, berkelor, mangan, ada berkelor di mana? Sembahyang, ngaji, tidur, makan. Subhanallah kita. Semua pekerjaan penuntut ilmu, semua itu dihitung ibadah oleh Allah. Orang tua kalian yang lagi tidur dapat pahala, pengampunan dosa. Bina amat kali balik yuk makan mau pahala. Jadi bukti sayang sida-sida cocok dengan puasida itu adalah rajin menuntut ilmu. Apa hadisnya tadi? Inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanul bar. Sesungguhnya menuntut ilmu itu beristighfar untuk dia segala sesuatu sampai ikan yang berada di lautan. Mohon ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu dan ibu bapaknya dan nenek kakeknya sudah meninggal. Saya hormati Pak Purna. Saya hormati Pak Purna. Terang kuburnya di dalam kubur mesti pagi ngaji. Semangat, harus semangat. Jam 3 di saat ini atau minimal jam 4 harus sudah bangun pagi. Udah baca Al-Quran, udah ngaji kitab. Dulu kami di Mahal penuntut ilmu itu sangat cepat dia menjadi orang-orang mulia atau menjadi wali. Kerjaannya itu apa? Zikir, baca Al-Quran, tidur, ngaji, zikir, baca Al-Quran, tidur, ngaji, makan itu aja. Tapi mudah-mudahan kita harus berproses ya. Ada syair yang populer itu di kitab Talim apa katanya itu? Ada yang hafal? Ala kamalul ilma illa bisittati. Terus apa lanjutannya sebenarnya? Ala la tanalul ilma illa bisittati. Ketahuilah kalian tidak akan mendapat ilmu kecuali 6 perkara. Mana yang 6? Yang pertama adalah apa yang pertama? Apa pertama? Ala la tanalul ilma illa bisittati. Kalian ketahuilah wahai para penuntut ilmu, kalian tidak akan mendapat ilmu kecuali 6 perkara. Pertama apa? Zakat. Zakat itu harus pintar. Zakat cerdas, pintar. Tapi ingat, semua kita ini pintar. Selamutannya dengan pintar. Dengan apa? Dengan cerdas. Kenapa kita jadi bodoh? Karena kita malas. Kita diberikan oleh Allah anak-anakku semua sadinai kita oleh Allah Ta'ala, yaitu kepintaran yang sungguh luar biasa. Maka di dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, termasuk otaknya. Otaknya itu selalu pintar. Cuma si yang absurd kita bodoh itu adalah karena suka main game, suka main FF, jadi beku otaknya. Main layang-layang. Main apa juga? Main apa ya? Sini mendatang kodok main apa bilang tadi? FF. Si nyuruh kita bodoh, yang nyuruh kita bodoh. Enggak, pintar itu adalah karena kita sering buang waktu yang sia-sia. Nonton HP, main game dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai zakat, zakat itu bisa diasah dengan apa? Dengan rajin. Yaitu syaratnya harus zakat, harus pintar, harus cerdas. Yang kedua adalah apa? Wahirsin.
Apa hiris? Semangat. Harus semangat untuk itu. Anak-anak semua harus semangat. Yang perempuan semangat apa enggak? Harus semangat. Jadi begitu sebelum masuk sekolah bangun subuh. Nanti saya di sekolah harus masuk sekolah pagi-pagi, harus belajar. Mulai dari bangun tidur harus semangat untuk tidur. Sebelum tidur berdoa kepada Allah, ya Allah, besok saya ingin bangun pagi dan buka pelajaran dan baca Al-Quran. Harus semangat dari awal. Jadi kita tahu di kepala kita itu adalah hiris. Apa itu hiris? Selalu semangat. Jangan pernah kendor. Nah, zakain wa hirsin wastibarin, harus apa? Sabar. Anak semua harus sabar. Laki maupun perempuan harus sabar. Sabar dalam apa? Waktu bangun tengah malam harus sabar bangunnya. Waktu makan kurang enak lauknya, yang di rumah biasanya lauk ayam, kandung manuk. Kandung manuk apa kandung ayam di Bali tidak? Ayam, ini manuk. Manuk kan ayam ada. Jadi yang biasanya makan enak di rumah, pakai daging, pakai ayam, di sini kadang berkala apa adanya. Kita harus sabar. Makan harus sabar, terus dibangunkan subuh harus sabar, ngaji harus sabar, baca Al-Quran harus sabar. Itu syarat mendapatkan ilmu. Yang pertama pintar, yang kedua semangat, yang ketiga sabar. Yang selanjutnya adalah wabulullah. Apa itu bulullah? Harus ada biaya. Nah, mengenai biaya, siapa yang biaya kita yang ada orang tuanya? Ibu dan bapak. Maka kita harus berdoa, ya Allah, panjangkan umur inanku, ya Allah. Namun dia tidak tahu bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Sasak kan, ya Allah, ilham umur inanku, amalku, kesehatan. Yang tidak ada kedua orang tuanya yang masuk panti asuhan atau LKSA. Siapa jadi orang tuanya? Guru-guru kalian yang masih itu para pengasuh. Doakan Ustaz Dedi mudah-mudahan punya anak 10 Ustaz Dedi dapat nanti punya mobil. Amin Pak. Semua guru-gurunya didoakan yang terbaik. Jadi guru ibu bapak kita yang paling pertama adalah guru kalian yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Selanjutnya ibu dan bapak. Kalau ibu bapak harus kita tahu. Dulu tiang pribadi ya, saya pribadi atau tiang semenjak masih berumur, masih sanawiyah, itu kalau saya berangkat sekolah, berangkat mondok, anak semua, saya wajib mencium kaki ibu saya. Wadah cium naik nanda. Wah, yang perempuan sudah dicium kaki ibunya. Itu pertama harus kita hormati guru. Yang ibu bapak, kalian pulang cium, bukan tangan saja, tapi kaki ibu kita. Basuh kaki ibunya, lalu air basuhan ibu. Itu yang saya lakukan. Yang dia lakukan, orang-orang besar banyak lakukan itu. Ini jende boleh dengan pondok. Ima ada komedi pondok nangis terkepeng. Ada begini nah, otak, dari kantor. Ini komedi pondok, boros. Kalau dia diri, di komedi tulak nangis. Dia dapat kita di hati, tidak boleh. Tidak ada orang yang sukses kecuali harus mengikuti proses yang begitu panjang. Milih dia jadi presiden jadi apa? Jadi Gibran apa jadi Jokowi? Bergerak aku Gibran. Saya pilih jadi menteri. Saya pilih jadi ustazah. Angkat 5 perempuan. Harus rajin. Harus rajin, sabar. Hormati guru sama orang tua. Baik, pilih jadi pengusaha. Menghafal Al-Quran, jadi orang kaya insya Allah semuanya. Tidak ada ceritanya orang yang rajin itu tidak sukses nanti setelah dia nyantri. Dulu pengalaman saya pribadi, dulu waktu mondok sering puasa, baca Al-Quran yang kuat. Dulu
jarang, sekarang jarang. Dulu kan kita masih nyantri, sering lapar dulu. Kalau sekarang gemuk di mana-mana makan. Dulu masih nyantri kurus, jarang makan, terus baca Al-Quran. Setelah selesai nyantri baru kita sukses. Disukseskan oleh siapa? Diangkat oleh siapa? Oleh Allah. Sekarang kalian ini saatnya menuntut ilmu. Kalau kalian sudah rajin, nanti pada masanya Allah akan mengangkat derajat kita di dunia wal akhirat dengan kerajinan kita disimpan oleh Allah ketika kita menuntut ilmu. Kita nggak tahu ini nanti jadi bos, tapi bos yang beriman di alam pesantren. Apalagi nanti akhir zaman, sekarang sudah zaman, apalagi masa-masa kalian nanti generasi kalian subhanallah akan begitu banyak. Nasihat ya, wasdibarin wa bulkah ada biaya. Terus wa irsal ustazin, harus dengar apa yang disampaikan oleh guru, diperingatin oleh guru, diajarkan oleh ustaz, harus kita dengar. Yang terakhir adalah wabuli zamanin, harus panjang waktu. Nggak ada ceritanya orang pintar kalau sebulan 2 bulan. Nggak ada ceritanya orang alim setahun 2 tahun belajar. Minimal 12 tahun, 9 tahun untuk minimal sekali 6 tahun. Masuk sekarang SMP, sampai selesai SMP udah 3 tahun. Masuk lagi SMA atau SMK, nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan ada SMA ya 3 tahun untuk nanti masuk mamat lagi 4 tahun, 10 tahun, nanti pergi kiamat lagi 4 tahun, 14 tahun. Siapa cita-citanya kiamat ini angkat tangan? Sekolah kiamat, sekolah Mekah, siapa? Kok udah ada? Harus ada. Harus, apalagi kalau ada daerah di sini di tetangga harus ada sekolah kiamat, harus ada sekolah ke Mekah, harus ada sekolah ke Madinah, harus ada sekolah ke Mesir. Menjadi apa? Menjadi cahaya buat kampung-kampung kita. Yang perempuan juga sekarang banyak beasiswa ke Mesir, beasiswa ke Mekah. Nanti insya Allah kalau madrasah kita udah besar, ada link-linknya dari yayasan, dari pesantren. Nanti kalian dikirim ke Yaman, dikirim ke Mesir, dikirim ke Mekah. Pulang-pulangnya sebagai apa? Bukan niat menjadi ustaz atau tuan guru, tapi sebagai penerus agama Allah. Niat kita belajar itu sebagai apa? Sebagai penerus dakwah Rasulullah. Jadi kita bukan semata-mata dipanggil ustaz atau tuan guru kita belajar itu, tapi niat kita menuntut ilmu. Ketika kita ada ilmu dibutuhkan sama masyarakat, kita sebagai penerus dakwah Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para nabi. Mau jadi pewaris para nabi? Mau bilang, mau jadi pewaris para nabi? Besar suaranya. Mau jadi pewaris para nabi enggak? Mau. Dari sekarang. Rasulullah tidak meninggalkan harta benda. Rasulullah tidak meninggalkan jabatan semuanya, tapi Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan hadis untuk diteruskan oleh orang-orang yang dicintai. Siapa yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya? Orang-orang yang meneruskan dakwah Rasulullah. Kalian, tantangan kalian nanti berat, anak-anakku semua. Yang perempuan kalian, tantangan kalian berat sekali. Kalau dari kecil udah pacaran, gimana mau jadi sukses? Kalau kecil-kecil udah sayang, masih kode papa, ina kakak, baru pacaran udah bilang mama. Nggak bisa sukses itu, nggak bisa. Kalau masih kecil SMP udah pacaran, nggak bisa sukses. Baru aja pacaran udah bilang apa? Sayangku, cintaku, hidupku, matiku, aku. Lain-lain, cintaku, sayangku, matiku, aku, promek. Itu gak ada cerita orang pacaran jadi sukses. Hidup kalian saat ini adalah menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Singkirkan pikiran kotor di kepala kalian supaya ilmu ilham Allah Ta'ala masuk kepada kalian. Mau menjadi sekali lagi pewaris para nabi, menjadi penegak agama Allah. Yang ibu ya calon
calon ibu-ibu ya. Mau kalian menjadi sebagai Sayyidah Aisyah? Mau menjadi Siti Khadijah? Menjadi Ummu Salamah? Itu orang-orang yang dekat dengan Rasul, melanjutkan perjuangan Rasul. Ya, jadi harus ada cita-cita dari sekarang. Saya pengen jadi apa? Jadi penerus Rasulullah. Apalagi sekali, saya ingin menjadi penerus Rasulullah, maka saya harus rajin belajar agama. Itu jadi berpikir. Saya ingin menjadi penerus, menjadi membawa bendera Rasulullah, maka harus kita rajin dari sekarang. Takbir. Nanti lanjutkan lagi semua. Bisa salat terakhir, kurang lebih mohon maaf. Kalau bersama Malik deh. Nanti lagi. Mudah-mudahan ada waktu walaupun sekali sebulan. Jadi kalau rame kayak gini enak kan. Tapi ada perubahan tapi ya. Saya senang dulu pernah ngajar di Batam, lama, lebih 10 tahun di sana ngajar juga kayak gini di sekolah sebelum kita berangkat ke Mekah. Dan Allah wa yakum ajma'in, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah jadikan kita permata sebagai anjum-anjum yang pertama di organisasi Nahdlatul Ulama. Kita dijadikan anjum-anjum yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.